Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makin parah, konser dangdut Wakil Ketua DPRD Tegal di tengah pandemi. Ini merupakan foto konser dangdut yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmat Edi Susilo dari Partai Golkar. Ribuan orang berkumpul-kumpul, joget-joget, sebagian tidak pakai masker. Tadinya saya kira ini di Wuhan, karena di sana memang sudah bebas corona. Ternyata ini di Tegal. Apakah ada polisi di Tegal? Apakah ada wali kota, gubernur? Apakah pemerintah pusat tidak marah? Karena bukan apa-apa. Pelaku konser ini adalah teman kalian loh, sesama elit, kelompok yang sedang berkuasa di negeri kita. Atau jangan-jangan karena teman sendiri maka responnya cukup. Kami menyayangkan, kami prihatin, kami sebenarnya. Sangat menyakitkan melihat fakta ini. Orang-orang didenda di jalanan gara-gara tidak pakai masker di dalam mobilnya sendiri. Rakyat kecil didenda dan sebagainya. Kok temen lu bisa bikin konser begini? Kok nggak dibubarin? Oke, mari kita fokus saja pilkada. Biar anak, mantu, cucu, keluarga segera berkuasa. Lupakanlah soal corona, karena mau corona atau nggak corona pun yang penting keluarga saya. Lalu apa sih alasan polisi nggak berani bubarkan konser dangdut yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Tegal? Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmat Edi Susilo, nekat menggelar konser dangdut meski kondisi pandemi corona. Akibatnya konser yang digelar untuk memeriahkan acara pernikahan dan hitanan anaknya di lapangan Tegal Selatan pada Rabu 23 September malam memicu kerumunan massa. Dari pantauan redaksi di lokasi acara, warga yang menonton pegelaran musik dangdut itu tak mengindahkan protokol kesehatan. Hal itu terlihat saat mereka saling berhimpitan dan banyak yang tak mengenakan masker. Terkait dengan kegiatan tersebut, Kapolsek Tegal Selatan, Kompol Joharno, angkat bicara. Menurut dia, saat yang bersangkutan mengajukan izin acara, awalnya mengaku hanya akan membuat acara sederhana dengan panggung kecil untuk sekadar menghibur tamu. Namun saat siangnya dicek, ternyata sebaliknya. Acara yang digelar tersebut cukup megah dan memicu kerumunan massa. Menyikapi hal itu, pihaknya sudah bersikap dengan berusaha menegur yang bersangkutan untuk tidak melanjutkan. Bahkan izin acara yang diberikan sudah dicabut karena dianggap tak sesuai dengan permohonan awal. Namun demikian, Wasmat ternyata bersikukuh untuk tetap mengikuti dan juga melanjutkan acara dengan alasan sudah terlanjur dipersiapkan. Karena kegiatan sudah disiapkan, maka dia mengatakan tidak akan melibatkan TNI dan Polri untuk pengamanan dan akan menanggung sendiri semua risiko yang terjadi. Mendengar alasan dari sang Wakil Ketua DPRD, Joharno mengaku tak bisa berbuat banyak. Meski surat izin sudah dicabut, pihaknya tetap membiarkan acara tersebut tetap berlangsung. Alasannya pun tidak berani melakukan pembubaran paksa lantaran tidak mempunyai cukup kekuatan. Tidak berani menutup paksa mengingat kami dari Polsek tidak punya kekuatan yang signifikan. Alasan kedua, tidak elok rasanya kami naik panggung menghentikan paksa. Kami sebetulnya berharap ada kebijakan atau kearifan untuk membatalkan konser, tapi ternyata tidak dilakukan, bahkan kegiatan tetap berlangsung. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat, saat coba dikonfirmasi, baik melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, hingga saat ini pun belum ada respon. Akhirnya pun polisi memeriksa Wakil Ketua DPRD. Konser dangdut yang digelar di lapangan Tegal Selatan Kota Tegal pada Rabu 23 September malam berbuntut pemanggilan penyelenggara pihak kepolisian. Penyelenggara yang diduga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo itu menjalani pemeriksaan untuk memberikan keterangan terkait konser yang mengundang ribuan warga. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Wihastono Yoga, membenarkan pemanggilan Wasmat untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan Wasmat tidak dilakukan di Mapolda Jateng di Kota Semarang, namun dilaksanakan di Polres Kota Tegal. Di Kota Tegal, dan kita lengkapi dulu pemenuhan alat bukti dan pemberkasan. Sebelumnya, acara pernikahan dengan pentas hiburan dangdut akhirnya jadi digelar di lapangan Tegal Selatan pada Rabu malam 23 September. Sejumlah poster pentas dangdutan dalam acara pernikahan dan sunatan itu juga viral di media sosial. Unggahan gambar acara tersebut sempat direspon di akun Twitter Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mengetahui acara tersebut jadi digelar,
Pada hari Kamis 24 September, Ganjar pun langsung menelepon Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. KPU izinkan peserta pilkada gelar konser di masa pandemi. Wah, parah banget. Komisi Pemilihan Umum KPU memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik di tengah pandemi virus corona dalam rangka kampanye. Hal itu diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Komisioner KPU Idewa Kadawiarsara Kasandi mengatakan aturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, sehingga PKPU mengikuti aturan tersebut. Bentuk-bentuk kampanye sudah diatur di situ. Tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya, ujar Dewa dalam webinar yang digelar KPU pada hari Selasa 15 September. Pasal 63 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 mengatur 7 jenis kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis kegiatan itu ialah rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, peringatan hari ulang tahun, partai politik dan atau melalui media daring. Dewa pun mengatakan sebenarnya KPU punya banyak rencana membuat aturan yang lebih progresif terkait pandemi. Namun, niat itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PKPU harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Maka selain kampanye tatap muka secara langsung dalam bentuk terbatas, termasuk kampanye jenis lainnya, kami mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian pasal 63 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2020 diatur bahwa maksimal peserta kampanye rapat umum di tempat terbuka adalah 100 orang. Setiap peserta pun juga wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Dewa menjelaskan itu semua usai Deputi 1 Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnuwijaya mempertanyakan alasan KPU memperbolehkan kegiatan berupa konser musik di tengah pandemi virus corona. Dia cemas konser musik menimbulkan kerumunan massa sehingga rentan terjadi penularan virus corona. Masih membolehkan konser musik dan perlombaan di pasal 63. Ini mungkin juga harus diperhatikan karena ada pengumpulan massa dan arak-arakan. Perlu diantisipasi. Begitu kata Wisnu. Dalam kesempatan tersebut, Wisnu juga menyoroti gelaran debat kandidat dan kampanye rapat umum. KPU memperbolehkan 50 orang pendukung hadir saat debat dan juga 100 orang hadir saat rapat umum. Ini tugas kita bersama, jadi kita harus kolaborasi mensukseskan keputusan politik yang sudah dibuat. Indonesia tetap akan menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi COVID-19 tak kunjung usai. Sebanyak 105 juta orang di 270 daerah tercatat berpotensi menjadi pemilih dalam gelaran kali ini. Desakan menunda pilkada menguat setelah 316 kandidat melakukan pelanggaran protokol COVID-19 saat masa pendaftaran. Epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia, KAMI, Hermawan Saputra bahkan memprediksi pilkada akan menghasilkan klaster jumbo COVID-19. Kita berharap pemerintah tidak menganggap sepele pilkada. Adapun kasus COVID sudah hampir 200.000. Jadi bayangkan jika nanti tembus 500.000 bahkan melonjak 1 juta kasus. Kata Hermawan saat dihubungi oleh CNN Indonesia. Virus corona menyerang KPU. Ada banyak korban. Sebanyak 21 pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU tercatat positif tertulari virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3-5 Agustus 2020 terhadap ratusan pegawainya.
Tes swab secara bertahap ini dilakukan KPU setelah seorang pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Pegawai tersebut diduga tertulari dari istrinya yang lebih dahulu terjangkiti COVID-19. Saya terima laporan jumlahnya, jadi kalau di total 21. Begitu kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual dengan tema Potensi Hilangnya Suara Rakyat Akibat Pageblok pada hari Kamis 6 Agustus. KPU, kata Arief, juga memerintahkan para pegawai yang positif mengikuti rekomendasi dokter agar bisa sembuh dari COVID. Misalnya dengan melaksanakan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penularan. Kami minta lakukan isolasi mandiri 14 hari ke depan, kemudian dilanjutkan tes berikutnya. Apakah sudah dinyatakan negatif atau masih harus lakukan perawatan? Ucap Arief.